Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldin Kasim, NIM 5514171017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Desain Arsitektur 4 dalam perancangan gedung konser dengan sistem struktur rangka ruang. Pengertian gedung konser. Gedung konser adalah suatu bangunan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan dan pagelaran konser musik. Sesuai dengan tujuannya, maka hal-hal teknis utama yang diperlukan dalam kondisi akustik di dalam gedung konser tersebut, baik secara objektif maupun subjektif, harus berada pada kondisi optimal, sesuai dengan tuntutan pemusik maupun penontonnya. Fungsi utama dari gedung konser musik adalah sebagai tempat ruangan yang dapat menampung semua jenis pertunjukan musik, seperti musik klasik, orkestra, jazz, pop, rock, dan lain-lain, secara profesional. Akan tetapi gedung ini juga bisa disewa masyarakat untuk kegiatan lainnya. Banyak para ahli pendidikan yang mengkaji tentang peran dan fungsi musik dalam hubungan secara umum, bertujuan untuk membuat hati dan perasaan seseorang menjadi senang dan terhibur. Gedung konser di dunia seni dan hiburan merupakan hal yang marak di kalangan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan oleh perkembangan dunia industri musik yang semakin beragam bertumbuhnya, bermunculan ajang-ajang pencarian bakat di bidang musik yang cukup populer saat ini, baik dalam negeri maupun pengaruh dari luar negeri, dan sekolah-sekolah terbaik yang akan ada di Indonesia tidak lepas dari pengajaran seni musik, sehingga hal ini menunjukkan minat orang-orang terhadap musik tidak pernah padam dari generasi ke generasi, malahan terus berkembang dan bervariasi, baik internasional maupun di Indonesia. Dengan adanya perkembangan musik tersebut, perkembangan genre musik pun juga bermacam-macam, seperti aliran musik klasik, musik jazz, musik reggae, musik pop, dan masih banyak lainnya. Analisis fungsi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang optimal mengenai fungsi-fungsi pada objek rancangan dalam perancangan konser Halt Naro. Fungsi-fungsi diwadahi adalah sebagai berikut. Fungsi terbagi 3 dalam perancangan konser Halt Naro. Yang pertama itu fungsi primer, pagelaran musik, teater. Fungsi penunjang terdapat pelayanan servis, keamanan, maintenance, parkir, dan lain-lain. Fungsi sekunder yaitu terdapat pelayanan produksi dan latihan, pelayanan komersil, edukasi, dan pengelolaan. Analisis fungsi. Fungsi primer merupakan fungsi utama pada objek konser Halt Naro. Fungsi utama tersebut antara lain sebagai tempat pagelaran konser, pertunjukan maupun teater. Fungsi sekunder. Fungsi sekunder pada objek menunjang fungsi utama pada konser Halt Naro. Fungsi ini mendukung kuat keberlangsungan fungsi primer agar berjalan secara optimal. Fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana komersil untuk penyewaan dilangsungkannya resepsi. Yang kedua, sebagai sarana dilangsungkannya produksi rekaman maupun latihan. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi digelarnya pameran kesenian. Yang keempat, sebagai tempat pengelolaan. Setelah itu fungsi penunjang. Analisis fungsi penunjang merupakan analisis yang menghasilkan fungsi penunjang objek konser Halt Naro dalam memenuhi kebutuhan penunjang agar fungsi primer dan sekunder berjalan dengan baik. Fungsi ini seperti tempat sholat, tempat pemesanan tiket, tempat parkir, mengambil uang, toilet, dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan di atas, secara umum terdapat 3 jenis klarifikasi fungsi pada tapak. Klarifikasi fungsi tersebut meliputi fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi penunjang.
Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang kesimpulan dan fungsi objek pada konser naro. Yang pertama, fungsi primer. Fungsi primer terdapat pertunjukan, yaitu indoor dan outdoor. Fungsinya satu, sebagai tempat pagelaran konser, kedua sebagai tempat pagelaran teater, yang ketiga sebagai tempat pertunjukan. Fungsi sekunder. Fungsi sekunder terdapat sarana produksi dan latihan, sarana komersil, sarana edukasi, dan sarana pengelolaan. Fungsinya sebagai tempat produksi rekaman maupun latihan dan sebelum pementasan. Yang kedua sebagai tempat penyewaan resepsi, yang ketiga sebagai tempat pameran kesenian. Dan sarana pengelolaan terdapat fungsinya yaitu satu, sebagai tempat resepsionis, yang kedua sebagai tempat manajerial, yang ketiga jenis fungsi yaitu penunjang, yaitu sarana servis, keamanan, dan sarana penunjang lainnya. Fungsinya yaitu satu, untuk sarana servis yaitu sebagai tempat mengontrol pencahayaan, sebagai tempat mengontrol sound system, sebagai tempat mengontrol utilitas dan elektrikal. Untuk keamanan, fungsinya sebagai tempat menjaga keamanan. Dan untuk fungsi dari sarana penunjang lainnya, satu, sebagai tempat beribadah, kedua sebagai tempat berhias, sebagai tempat berobat, sebagai tempat menjual makanan, sebagai tempat pemesanan tiket, sebagai tempat parkir kendaraan, sebagai tempat menyimpan peralatan, toilet, dan 9, sebagai tempat mengambil uang. Analisis fungsi. Analisis aktivitas. Dari penjabaran fungsi dihasilkan beberapa aktivitas penyelenggaraan fungsi tersebut dari masing-masing jenis aktivitas. Dihasilkan pula sifat serta perilaku aktivitas tersebut. Adapun penjabaran tentang jenis aktivitas adalah sebagai berikut, yaitu terdapat jenis fungsi, uraian aktivitas, sifat aktivitas, perilaku aktivitas. Yaitu pada fungsi primer, jenis fungsi pertunjukan, untuk fungsinya sebagai tempat pagelaran konser, sebagai tempat pagelaran teater, dan sebagai tempat pagelaran resepsi. Uraian aktivitas, melihat pertunjukan, mempertunjukkan, melihat pertunjukan. Untuk sifat aktivitas, publik, pasif, kondisional, pada waktu tertentu, dilakukan secara kolektif. Perilaku aktivitas, melihat, duduk, mengambil dokumentasi, memakan makanan. Setelah itu, fungsi sekunder. Fungsi sekunder yaitu terdapat komersil, edukasi, dan sarana pengelolaan, yaitu sebelum pementasan, rekaman, semi privat, kondisional, pada waktu tertentu, dilakukan secara kolektif maupun individu. Perilaku aktivitas yaitu berdiri, duduk, merekam. Untuk fungsi penunjang yaitu terdapat sarana servis, sarana keamanan, sarana penunjang lainnya. Yaitu fungsi sebagai tempat mengontrol pencahayaan, sebagai tempat mengontrol sound system, sebagai tempat mengontrol utilitas dan elektrikal, sebagai tempat menjaga keamanan, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat berhias, sebagai tempat menjual makanan. Uraian aktivitas, mengontrol pencahayaan pada suatu pertunjukan berlangsung. Sifat aktivitas, privat, kondisional, pada waktu tertentu, dilakukan secara kolektif oleh tim ahli. Perilaku aktivitas, berdiri, duduk, mengontrol dan mengawasi sistem, utilitas, dan elektrikal. Itu analisis ruang. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan beberapa aktivitas dalam objek rancangan konser alat naro.
Berikut adalah tabel ruang berdasarkan aktivitas. Klasifikasi fungsi yaitu fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Untuk kategori pertunjukan, produksi dan latihan, komersil, edukasi, pengelolaan. Untuk kategori dari penunjang yaitu servis, keamanan, dan lainnya. Jenis aktivitas dari primer yaitu melihat pertunjukan, mempertunjukkan, latihan, rekaman. Sekunder yaitu melaksanakan acara pernikahan, menghadiri acara, memamerkan, mengelola objek. Untuk klasifikasi fungsi penunjang yaitu jenis aktivitas yaitu dari servis, mengontrol pencahayaan pada saat pertunjukan berlangsung. Untuk keamanan, mengawasi keamanan objek dan lainnya untuk berwudu, beribadah, sholat, dan mengaji. Jenis ruang yaitu gedung pertunjukan indoor atau outdoor, ruang latihan, ruang studio, foyer, galeri, resepsionis dan lobi, ruang kontrol, ruang ME, genset, pos satpam, musola, tempat wudu, dressing room, klinik, food cart, loket, area parkir, gudang. Analisis pengguna. Melalui pemaparan jenis-jenis aktivitas tersebut, maka dapat diketahui perilaku masing-masing aktivitas tersebut. Adapun jenis penggunaan aktivitasnya seperti pada tabel di bawah ini. Untuk klasifikasi fungsi yaitu terdapat fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Jenis pengguna yaitu dari klasifikasi fungsi primer yaitu pengunjung, artis, band. Untuk jenis pengguna dari klasifikasi fungsi sekunder yaitu artis, pengantin, panitia, pengunjung. Panitia, pengunjung, pengelola, staf kerja, administrasi, pengunjung. Dari jenis pengguna dari penunjang yaitu petugas sound system, petugas ME, satpam, pengunjung, seluruh staf, artis, make up artis, petugas kesehatan, pasien, penjual, pengunjung, petugas loket, pengunjung staf, petugas parkir, staf operasional, pengunjung seluruh staf. Jenis aktivitas dalam klasifikasi fungsi primer yaitu melihat pertunjukan, menampilkan pertunjukan. Jumlah pengguna 500 orang, kurang lebih 500 orang. Untuk sekunder yaitu kurang lebih jumlah pengguna 150, 40, 200, mengelola objek 3 sampai 150, menerima tamu 2 sampai 10. Dan untuk penunjang jumlah pengguna atau orang 20, 10, 5, 20, 50, 10, 20, 500, 100, 10, 20. Analisa kebutuhan ruang. Analisa kebutuhan ruang dan besaran ruang. Besaran ruang yang dibutuhkan dalam perencanaan konser Halt Naro didasarkan pada standar luasan umum yang dipakai. Standar tersebut akan dijelaskan dengan beberapa kode sumber yaitu NAD, Novad Arsitek Data, TBDG, Trade Building a Design Guide by Judith Strong. Yang ketiga, A. Asumsi. Perhitungan luasan yang dilakukan dengan jumlah pemakai atau jumlah objek dan dimensi perabot yang ada. Berikut adalah tabel mengenai kebutuhan besaran ruang pada konser Halt Naro. Kelompok kegiatan yaitu ruang pertunjukan. Terdapat ruang pertunjukan indoor, area pertunjukan outdoor, ruang studio, ruang latihan, foyer, galeri. Kebutuhan ruang yaitu lobby dan waiting room. Standar 8 meter persegi, pemain atau musik. Perhitungan
8 meter persegi kali 25, luasan 200 meter persegi. Sumber data arsitek. Ruang pimpinan totalnya 1126,5 meter persegi. Untuk ruang staf terdapat ruang arsip, ruang dokumentasi, ruang kerja pengelola, toilet, jumlah dan menggunakan sirkulasi 20%. Ruang staf dan jadi totalnya 76,8 meter persegi. Ruang humas dan marketing totalnya 25,2 meter persegi. Untuk ruang workshop totalnya 1469 meter persegi. Musola yaitu totalnya 537,7 meter persegi. Untuk klinik bertotal 57,37 meter persegi. Untuk foodcart yaitu 331,9 meter persegi. Untuk lainnya dan parkir yaitu 1600 meter persegi. Analisa kebutuhan ruang. Analisa hubungan antar ruang yaitu pola hubungan ruang berfungsi untuk menunjukkan kedekatan hubungan tiap-tiap ruangan yang ada pada suatu kelompok kegiatan. Kegiatan hubungan ruang terbagi menjadi 3 sifat hubungan ruang, yaitu hubungan langsung, tidak langsung, dan tidak berhubungan. Kriteria penentuan sifat hubungan ruang dipengaruhi oleh karakter kegiatan yang dilakukan dalam ruangan satu dan lainnya. Hubungan ruang juga harus memiliki fleksibilitas di dalamnya. Berikut adalah diagram pada pendekatan ruang. Untuk yang merah ditandai dengan berjauhan dan bersebelahan ditandai dengan warna hijau dan berdekatan ditandai dengan warna biru. Analisa hubungan ruang. Berikut adalah diagram pada perancangan gedung konser Naro. Pertama, diagram Babel, diagram makro. Entrance, parkir, gedung, pertunjukan, gedung B, gedung C, area konser, gedung A. Perletakan ruang pertunjukan indoor dan area pertunjukan outdoor diletakkan sebagai pusat tatanan massa. Hal tersebut akan dijelaskan lebih terperinci dalam diagram Babel mikro berikut ini. B, diagram mikro, Babel diagram mikro. 1. Gedung pertunjukan. Kedua, gedung A. Ketiga, gedung B. Keempat, gedung C. Analisa studi presiden. Analisa presiden bangunan konser musik di Yogyakarta. Yang pertama, analisa pengulangan bentuk-bentuk. Bangunan ini terbentuk dari persegi dan persegi panjang. Yang kedua, analisis simetris dan keseimbangan. Pada denah bangunan ini sudah seimbang dan simetris karena pada sisi kanan dan kiri tidak ada penambahan dan pengurangan bentuk persegi atau persegi panjang. Yang ketiga, analisis geometri. Geometri merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran. Dalam bangunan ini dapat dilihat bangunan ini membentuk persegi dan persegi panjang. Keempat, analisa hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai seberapa pentingnya suatu bentuk atau ruang atau komposisi berkaitan dengan ukuran, bentuk, atau penempatan relatif terhadap bentuk dan ruang atau komposisi lain dari organisasi ruang. Garis sumbu. Garis sumbu adalah bentuk oleh dua titik dalam ruangan. Itu analisa pencahayaan. Kelima, analisa pencahayaan alami.
Dalam bangunan ini, cahaya yang masuk secara tidak langsung melalui setiap sisi dinding yang terbentuk dari kaca. Yang keenam, analisis unit terhadap keseluruhan. Unit terbesar pada bangunan ini adalah persegi panjang, dan untuk unit terkecilnya adalah persegi. Yang ketujuh adalah analisa struktur. Struktur pada bangunan ini akan dibuat dalam penerapan sistem struktur pola grid dengan fasad kaca, baja, dan aluminium. Kedelapan ada analisa Farti. Dari denah dan tampak bangunan ini terbentuk dari persegi dan persegi panjang. Setelah itu profil tapak. Lokasi site Gorontalo. Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo kemudian lahir pada tanggal 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Julukan kota Gorontalo adalah Bumi Serambi Madinah dan bermoto Adati Hula Hula atau Sara Hula Hula atau Qur'ani, yang berarti alat bersendikan Syara bersendikan Al-Quran. Kota Gorontalo kemudian ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini. Saat terpilih berlokasi di Jalan Taman Buah, dan lahan ini merupakan kawasan pusat perdagangan dan jasa sesuai pada peta RT RW. Kawasan berdekatan dengan fasilitas penunjang kota sehingga meningkatkan nilai dari kawasan sendiri. Sudah ada jaringan listrik dan jaringan komunikasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Lokasi site berlokasi berada di dalam Taman Buah, Kecamatan Ongkaditi Utara. Lahan merupakan kawasan pusat perdagangan dan jasa sesuai pada peta RT RW. Kawasan berdekatan dengan fasilitas penunjang kota sehingga meningkatkan nilai dari kawasan sendiri. Sudah ada jaringan listrik, jaringan komunikasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kriteria site: pertama, berada di lokasi yang strategis, ukuran site yang memadai, lingkungan yang tertib dan teratur, akses dan kemudahan transportasi, tersedianya jaringan utilitas di lokasi. Lokasi yang tepat untuk pembangunan gedung konser terdapat pada wilayah ini. Dikarenakan berdasarkan Perda Kota Gorontalo, wilayah ini termasuk dalam kawasan pusat perdagangan dan jasa. Analisa view: bagian utara site terdapat gedung atau bangunan PT Awet Sarana Sukses Wings. Di bagian barat terdapat bangunan Pegadaian. Bagian timur terdapat bangunan PT Sinar Kencana Lestari Jaya. Di bagian selatan terdapat berdekatan langsung dengan laboratorium RSUD Alisabu Gorontalo. Analisa view: vegetasi sangat terlihat pada area sekitar tapak, hanya di area depan tapak sendiri, sehingga dapat mempengaruhi penghawaan pada bangunan. Sirkulasi: jalur sirkulasi di sekitar kawasan sudah cukup baik, namun banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan dapat mengakibatkan kemacetan. Infrastruktur: sudah ada jaringan listrik dan jaringan komunikasi, namun belum ada jaringan saluran air. Untuk drainase, saluran air pada kawasan sudah cukup, hanya perlu dilebarkan agar tidak terjadi luapan air dan genangan di area sekitar tapak. Analisa matahari: bisa dilihat dari timur ke barat. Sinar matahari berasal dari timur lalu ke barat. Unsur positif dari matahari adalah sebagai pencahayaan alami, terutama di siang hari. Unsur negatif dari matahari adalah radiasi panas dan terik yang menyilaukan. Biasanya sinar matahari berbahaya ini disebut ultraviolet. Bangunan yang ada di sekitar site merupakan bangunan tingkat rendah
dan sedang, sehingga bisa diasumsikan sinar matahari masuk ke dalam set sepanjang hari. Indonesia berada di iklim tropis, maka intensitas matahari perlu dibatasi untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna. Respon analisa matahari. Pohon mampu menjadi buffer untuk sinar matahari dan dapat meminimalisir sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Yang kedua, sistem ventilasi silang mampu meminimalisir suhu panas pada ruangan yang terpapar sinar matahari sehingga udara panas bisa keluar. Yang ketiga, penggunaan massa bangunan yang memanjang di hadapan matahari dapat mengurangi radiasi panas yang masuk ke dalam bangunan, bisa menghilang. Analisa pencapaian akses. Analisa pencapaian akses dapat dilalui oleh pejalan kaki, pemotor, pesepeda, pengguna mobil, pengguna bis, dan penggunaan big bus. Tanggapan analisa pencapaian akses. Pejalan kaki dan pesepeda memiliki jalur khusus yang dimana terdapat pedestrian atau trotoar, di mana jalur tersebut disiapkan khusus pejalan kaki. Yang kedua, perencanaan parkiran sepeda motor, di mana dibutuhkan untuk 100 per 200 sepeda motor. Dengan itu menggunakan roof sebagai peneduh sepeda motor sehingga terkesan rapi. Penggunaan mobil, minibus, dan big bus, di mana harus memiliki area besar dan disediakan juga roof sebagai peneduh mobil dan bus, untuk disediakan pula drop-off sebagai akses langsung pendatang pengunjung yang akan masuk ke dalam bangunan. Analisa kebisingan. Tanggapan analisa kebisingan yaitu 1. Pagar pembatas dan vegetasi. Penggunaan pagar pembatas dan vegetasi yang berdaun lebat berfungsi mereduksi sumber bunyi kebisingan dari luar site. Yang kedua, penggunaan bahan akustik. Penggunaan bahan isolasi akustik pada ruang-ruang tertentu dapat meredam suara kebisingan dari luar tapak. Yang ketiga, penempatan bangunan. Penempatan bangunan lebih ke dalam atau jauh dari jalan. Setelah itu, analisa angin. Berdasarkan hasil observasi langsung pada lokasi, diperoleh data bahwa angin dapat berhembus dari segala arah. Karena kondisi set yang masih terbuka, angin masuk ke dalam set berasal dari segala arah. Tanggapan analisa angin. Vegetasi atau pohon mampu meminimalisir angin yang masuk secara drastis ke dalam bangunan. Penggunaan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin dengan tujuan mengurangi beban. Yang kedua, penggunaan ventilasi silang pada bangunan berguna untuk menciptakan kenyamanan termal melalui angin yang membawa udara alami ke dalam ruangan. Konsep parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain area parkir yaitu: pertama, waktu pemakaian lokasi parkir, kapasitas daya tampung, standar keamanan lokasi, keberadaan penerangan, bentuk area parkir, konstruksi parkir, fasilitas pelengkap parkir. Konsep ruang luar atau footcar. Konsep perancangan ruang terbuka yaitu ruang terbuka aktif, yaitu ruang tunggu, kolam, pond, dan ruang terbuka pasif yaitu taman atau penghijauan dan lain-lain. Konsep perancangan elemen-elemen tapak di sekitar massa bangunan yang mendukung, yaitu lampu hias, tanaman, tempat duduk atau bangku, inlet dan outlet. Terima kasih.